106 perjuangan. Meskipun Mariposa sudah siap menghadapi pertempuran yang akan datang, ia tidak mau berpartisipasi dalam pertempuran itu. Lagi pula, tujuan utamanya datang ke tempat ini bukan hanya untuk membantu Amarharpe, tetapi juga untuk mendapatkan harta karun tersembunyi dari Chaotic Dogma Realm yang telah ia ketahui. Rencana awalnya adalah menghindari kontak langsung dengan tim lain dan menyapu bersih sebanyak mungkin jarahan dari tempat ini. Namun, rencananya dirusak oleh orang-orang yang paling ingin dihindarinya selama misi ini. Silent Steps adalah pemimpin Fatal Touch, sebuah organisasi yang mengkhususkan diri dalam PvP. Mereka mirip dengan guild, namun, anggota Fatal Touch diberi kebebasan yang jauh lebih besar. Jika harus dibandingkan, Fatal Touch lebih mirip dengan kelompok tentara bayaran atau serikat dengan pemain yang memiliki minat yang sama, daripada guild. Fatal Touch kebanyakan mengambil tugas seperti membantu guild lain dalam mengamankan sumber daya, bos, atau bahkan membunuh pemain lain dengan imbalan yang pantas. Tentu saja, layanan mereka biasanya tidak diminta oleh guild papan atas, melainkan oleh guild yang lebih kecil atau beberapa guild yang lebih besar yang mencoba mendapatkan pengaruh lebih besar. Meskipun Fatal Touch tidak termasuk dalam 10 guild teratas, tingkat pengaruh mereka tidak bisa diremehkan. Bahkan guild-guild teratas akan mempertimbangkan untuk memberi mereka sedikit perhatian asalkan mereka tidak melampaui batas. Adapun Silent Steps, ia dikenal di dunia game sebagai pembunuh bayaran nomor 1. Hal ini dikarenakan di MMORPG atau game manapun ia bermain, jika ia memainkan karakter pembunuh bayaran, ia tidak akan bisa dihentikan. Dari percakapan singkatnya dengan Silent Steps sejauh ini, Mariposa tahu bahwa aturan ini juga berlaku untuk RML. Dia benci mengakuinya, tetapi saat ini dia bukan tandingan Silent Steps dengan kemampuannya saat ini. Kelas rock pada dasarnya adalah kutukan bagi kelas penyihir. Selain itu, karena keunikan kelasnya, Mariposa tidak memiliki banyak keterampilan pada levelnya saat ini untuk menghadapi pemain pembunuh seperti Silent Steps. Jika itu adalah pembunuh lain, dia akan yakin, tetapi dia tidak terlalu optimis dengan situasinya saat ini. Coba ceritakan satu hal. Kamu bilang kamu diberi tawaran yang jauh lebih baik. Oleh siapa? Apa yang kamu tawarkan? Mariposa diam-diam menyalurkan energi ke tongkat sihir di tangannya. Tongkat itu sangat samar dan sulit dideteksi, terutama dari kejauhan. Hah, kenapa aku harus memberitahumu? Beberapa hal akan terungkap dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Saat itu adalah saat aku menjadi pemain nomor 1 yang tak terbantahkan di seluruh RML. Pada saat itu, kau akan mengerti mengapa aku berkata bahwa kau berpikiran sangat sempit. Silent Steps tahu bahwa Mariposa mencoba mengulur waktu. Namun, dia juga tahu bahwa itu tidak berguna karena kemungkinan besar dia tidak dapat mengakses sistem pesannya, sama seperti dia. Bahkan jika dia dapat mengirim pesan, tidak seorang pun akan dapat memasuki alam dogma yang kacau untuk memberikan bantuan. Tepat saat Mariposa hendak melanjutkan bicaranya, tiba-tiba kalimatnya dipotong oleh Silent Steps. Baiklah, sudah cukup mengulur waktu. Aku cukup sabar hanya karena kita punya sejarah. Aku masih punya 3 tim lagi untuk mengejarmu. Silent Steps menyeringai sambil membuat gerakan tangan kecil dan kelima bayangan yang muncul sebelumnya semuanya menghilang. Tak lama kemudian, Silent Steps juga menghilang. Mariposa mengerti bahwa saat ia mencoba mengucapkan mantra yang membutuhkan waktu lebih dari 1 detik, ia akan mati. Formasi bintang. Perintah Mariposa dan keempat anggota kelompoknya yang tersisa bersiap. Tank milik kelompok itu berdiri di paling depan kelompok. 2 anggota berdiri di belakang tank, 1 di sisi kirinya dan yang lainnya di sisi kanannya. Akhirnya, Mariposa sendiri dan penyembuh kelompoknya mengubah posisi mereka agar sedikit lebih dekat satu sama lain dan berdiri paling belakang. Puff, puff, puff. Tiba-tiba, asap menyelimuti area Mariposa dan kelompoknya. Hal ini menyebabkan mereka mempererat formasi, namun, mereka tetap menjaga jarak yang cukup agar tidak menjadi sasaran serangan AoE. Desir, sebuah belati menembus asap dan diarahkan tepat ke Mariposa. Wajar saja jika dia menjadi target pertama mereka karena dia adalah pemimpin dan yang terkuat di antara mereka. Namun, Mariposa telah bersiap untuk kejadian seperti itu dan sebelum belati itu mencapainya, dia mengaktifkan skill, Mana Shield. Ding! Suara belati yang mengenai permukaan padat bergema di seluruh medan perang. Mariposa tidak akan hanya duduk diam dan menunggu kematiannya, ia akan berjuang sampai akhir jika perlu.
Ia mengetukkan tongkat sihirnya ke tanah 3 kali secara berurutan. Tidak lama setelah ia menyelesaikan aksinya, 2 retakan spasial yang tidak stabil muncul. Salah satu celah spasial melayang di udara beberapa meter di atas pemain yang baru saja menyerang Mariposa. Celah spasial lainnya muncul di bawah kaki pemain itu dan menyebabkan mereka jatuh ke dalam lubang. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Pemain yang jatuh ke celah spasial itu terkejut ketika tiba-tiba ia ditarik turun dengan paksa oleh kekuatan yang sangat besar. Ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindari serangan itu karena ia tidak melihat Mariposa merapal mantranya. Namun, tanpa sepengetahuan pemain yang terperangkap dalam sihir Mariposa, dia sebenarnya telah mengeluarkan 3 mantra berbeda dalam waktu singkat itu. Dia mengeluarkan 2 Spatial Rift dan mantra terakhir yang dia keluarkan disebut Spatial Rain. Setelah jatuh melalui celah spasial di bawahnya dan muncul kembali di celah spasial di atasnya, pemain terus mengalami putaran jatuh tanpa henti melalui celah spasial. Setiap kali tubuh mereka meninggalkan celah spasial, suara sesuatu yang pecah dan terkoyak dapat terdengar. Wuih, sekelompok pisau lempar melesat di udara dan diarahkan langsung ke Mariposa. Namun, dia tidak repot-repot menghindarinya. Tank dalam kelompoknya bereaksi cepat dan mampu memblokir pisau lempar yang datang. Meskipun pandangan mereka terhalang oleh asap, Mariposa dan kelompoknya adalah pemain top dengan keterampilan untuk membuktikannya. Ah! Salah satu anggota kelompok Mariposa berteriak saat mereka ditusuk dengan banyak belati. Ada ekspresi tidak percaya dan terkejut di wajahnya. Rencana mereka bukanlah untuk melenyapkan Mariposa terlebih dahulu karena hal itu akan menyebabkan pertempuran yang panjang dan berlarut-larut. Apa yang sebenarnya ingin mereka capai adalah menyingkirkan satu lagi anggota kelompok Mariposa dari permainan. Aku minta maaf. Aku telah mengecewakanmu. Lady Mari, sebuah belati menembus dadanya dan tepat ke jantungnya. Fei. Mariposa langsung mengeluarkan jurus Spatial Rain ke lokasi Silent Steps, namun, ia berhasil mundur tepat sebelum serangan itu mulai berlaku. 2 sudah tumbang, 4 lagi. Suara Silent Steps terdengar dari balik tabir asap. Suara itu bergema di seluruh area yang terkena dampak dan orang tidak dapat mengetahui ke arah mana dia berada. Tabib itu mencoba menyembuhkan Fei, namun, bukan hanya DPS kelompok Silent Steps yang sangat tinggi, tetapi tabir asap mengganggu interaksi kelompok. Tabib itu juga memusatkan perhatiannya pada Mariposa, karena ia yakin bahwa Mariposa atau dirinya sendiri akan menjadi target utama. Setelah kematian Fei, Mariposa dan kelompoknya mengabaikan kewaspadaan dan melakukan serangan yang biasanya tidak akan pernah mereka ambil risiko. Namun, mereka berhasil menghabisi seorang anggota kelompok Silent Steps. Tadi kau bilang kau ingin tahu kenapa aku rela menyerahkan sesuatu seperti item peringkat epik. Aku tidak bisa memberitahumu, tapi aku akan dengan senang hati menunjukkannya langsung kepadamu. Kata Silent Steps saat energi dingin yang gelap dan invasif menyelimuti atmosfer di sekitarnya. Dia sangat marah setelah mereka membunuh salah satu anggotanya. Suhu tampaknya tiba-tiba turun beberapa derajat dan di balik tabir asap, seseorang dapat melihat sesuatu yang mirip dengan Will-O-Wisp melayang di dalamnya. Namun, itu bukanlah cahaya yang lembut, melainkan konsentrasi besar energi gelap. Tabir asap perlahan menghilang dan ketika benar-benar hilang, Mariposa dikejutkan oleh pemandangan di hadapannya. Seluruh tubuh Silent Steps diselimuti aura gelap dengan bintik-bintik putih yang bercampur di dalamnya. Energi itu sendiri tampak rusak dan dipenuhi dengan niat jahat. Matanya merah seperti mata iblis dan kulitnya berubah menjadi merah. Transformasi macam apa itu? Mariposa mengernyitkan dahinya seraya bergumam pada dirinya sendiri setelah menyaksikan transformasi aneh Silent Step. Ini hanya sebagian kecil dari kekuatan yang dijanjikan kepadaku. Nah, bagaimana? Pada akhirnya, bahkan item peringkat epik pun akan menjadi tidak berguna. Namun, kekuatan ini adalah sesuatu yang akan selalu bersamaku, kupu-kupu kecil. Ahahaha, tawa Silent Steps dipenuhi dengan kegembiraan dari jumlah kekuatan yang ia rasakan mengalir melalui tubuhnya. Akan tetapi, bagi orang-orang di sekitarnya, tawa Silent Steps bukanlah tawa kegembiraan, melainkan tawa monster yang jahat. Sekarang, kalian semua bisa bergabung dengan tim lain yang sudah kuurus. Silent Steps melepaskan ledakan energi gelap yang kuat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Silent Steps melemparkan lusinan pisau lempar yang masing-masing dikelilingi oleh energi dingin yang gelap dan invasif itu.
Celah spasial. Mariposa mengetukkan tongkat sihirnya ke tanah dan celah spasial muncul di antara Silent Steps dan lokasi kelompoknya. Tepat saat pisau lempar mendekati celah spasial, energi gelap benar-benar melahapnya, menyebabkan celah spasial runtuh. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Mariposa terkejut. Bagaimana mungkin serangannya dapat melahap konsentrasi sihir spasial yang begitu tinggi? Wus, wus. Pisau lempar itu menghantam perisai tank, menyebabkannya meluncur mundur beberapa meter dan menerima sejumlah kerusakan besar. Namun, salah satu anggota lainnya tidak seberuntung itu. Penyembuh itu dihantam oleh setidaknya selusin pisau lempar. Penyembuh dan perisainya tidak berguna melawannya. Bahkan, tampaknya itu hanya memberi makan energi gelap. Mariposa melemparkan 5 spatial rift di depannya, tetapi hal yang sama yang terjadi pada spatial rift lainnya terjadi sekali lagi. Tidak ada harapan, dia tidak bisa bertahan melawan serangan yang begitu kuat. Keterampilan macam apa ini? Mariposa menghela napas panjang dan memejamkan mata sambil menunggu takdirnya. Ding, ding, ding. Setelah beberapa saat, Mariposa menyadari bahwa dirinya masih hidup. Ketika membuka matanya, ia melihat seorang pria berambut merah berdiri di depannya. Ketika pria itu menoleh untuk melihatnya, ia dapat melihat bahwa pupil matanya tidak normal dan menyerupai lemnisket. Kau, Mariposa terkejut melihat orang yang berdiri di hadapannya tidak lain adalah anggota hukum surga. Tapi, mengapa dia repot-repot menyelamatkannya? Mereka sama sekali tidak punya sejarah bersama, jadi tidak masuk akal baginya jika dia ikut campur. Itu kau. Silent Steps marah karena rencananya telah gagal. Aku berencana menyimpan kelompokmu untuk terakhir. Tapi sepertinya kau terburu-buru untuk mati. Silent Steps biasanya tidak akan pernah menyinggung anggota Heaven's Law, namun, karena ia telah memperoleh kekuatan barunya ini, ia tidak takut menyinggung siapapun. Pemain yang muncul itu tidak lain adalah Aegis. Saat itu, dia telah terpisah dari anggota kelompoknya yang lain oleh suatu kekuatan aneh yang berada di dalam Chaotic Dogma Realm. Aegis kebetulan bertemu dengan kedua tim yang sedang bertarung dan menyadari bahwa Mariposa mampu menggunakan sihir spasial. Jika memang begitu, maka dia mungkin berguna untuk apa yang ada dalam pikirannya. Aegis mengabaikan Silent Steps dan ancaman kosongnya. Ia kemudian bertanya kepada Mariposa, bisakah kau menemukan orang lain menggunakan sihir spasialmu? Ekspresi Silent Steps menjadi gelap saat dia diabaikan oleh Aegis, seakan-akan dia tidak layak untuk dilirik sekilas. Mariposa masih dalam keadaan syok, namun, ia segera tersadar dan kembali tenang. Selama mereka terpengaruh oleh sihir tipe spasial, aku seharusnya bisa mengikuti anomali spasial yang tertinggal setelah ruang diubah. Ia menjawab dengan jujur. Aegis mengangguk pelan sebagai tanggapan dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Silent Steps. Enyahlah dari sini dan kau bisa mempertahankan kekuatan kecilmu yang menyedihkan itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Silent Steps bahkan tidak mempertimbangkan tawaran Aegis dan percaya bahwa dia hanya bersikap sombong. Dia segera menyerang Aegis, energi gelapnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bodoh. Aegis bergumam sebelum menghunus salah satu pedangnya. Jumlah mereka terlalu banyak, teriak Ziyi. Saat ini, Izroth dan kelompoknya berlari sambil melawan Chaos Fiends. Ada lebih dari 15 Chaos Fiends yang mengejar mereka. Mereka berhasil membunuh 4 monster, tetapi mereka terus muncul. Kita akan menuju ke arah masa besar itu sambil menghabisi monster-monster itu satu persatu. Izroth memberi instruksi sambil menebas keluar dengan pedang petirnya dan melenyapkan iblis kekacauan kelima. Kita tidak akan bisa terus seperti ini lebih lama lagi. Pasti ada cara untuk mendapatkan kembali akal sehat kita sehingga kita setidaknya punya kesempatan yang lebih baik. Izroth bisa merasakan bahwa semua orang sudah mencapai batas mereka. Tidak seperti Izroth, mereka tidak terbiasa bertempur tanpa melibatkan semua indera mereka. 107 Sumber keputusasaan. Semakin dekat kelompok itu bergerak ke arah masa yang besar, semakin sering iblis kekacauan akan muncul. Lingkungan sekitar kelompok itu juga mengalami peningkatan laju perubahan melalui berbagai pola lingkungan. Meskipun yang menarik perhatian Izroth adalah salah satu benda yang diambil Luna setelah mereka menghabisi salah satu Chaos Fiend pertama. Benda itu adalah kristal ungu kecil dengan 3 bola di tengahnya yang bergerak secara teratur. Menurut Luna, kristal itu dikenal sebagai Order Fragment. Secara total,
3 order fragmen telah dijatuhkan oleh Chaos Fiends yang telah dikalahkan sejauh ini. Penggunaan order fragmen dijelaskan dengan jelas, namun masih ada yang perlu diperbaiki. Nama, fragmen pesanan tidak diketahui. Peringkat, tidak diketahui. Penggunaan, mengatur keteraturan pada kekacauan. Catatan khusus, barang ini tidak dapat berada di luar Chaotic Dogma Realm. Izroth masih memikirkan tentang penggunaan order fragmen dan memperingatkan agar tidak langsung menggunakannya. Saat ini, mereka berada di tempat di mana logika tidak selalu berlaku. Mungkin tampak seperti berkah tetapi ternyata menjadi kutukan. Namun, mereka mungkin tidak punya banyak pilihan selain mengambil risiko pada tingkat ini. Sekarang ada 30 Chaos Fiends dan jumlahnya tampaknya terus bertambah. Pada tingkat ini, kita tidak punya pilihan selain berbalik dan melawan. Namun, jika Izroth sendirian, maka ia dapat dengan mudah melepaskan Chaos Fiends atau bahkan perlahan-lahan menghadapi mereka satu persatu. Namun, bahkan jika ia tetap tinggal dan memancing Chaos Fiends pergi, tidak ada jaminan bahwa lebih banyak lagi yang tidak akan muncul dan mengejar anggota kelompok lainnya. Jika itu yang terjadi, maka hanya ada satu hasil yang menanti seluruh rombongan, yaitu musnahnya eksistensi. Saya kira kita harus mengambil risiko itu. Jangan berhenti berlari. Dalam 10 detik, aku akan menyerang Chaos Fiends. Selama 10 detik menunggu, jangan menyerang lebih jauh. Ucap Izroth saat salah satu Chaos Fiends melompat ke arahnya dengan cakarnya yang mematikan. Izroth mencondongkan tubuhnya sedikit ke samping dan menghindari cakar itu sambil melancarkan serangan balik, menyapukan pedang cahayanya 3 cm ke atas dari area tengah tubuh Chaos Fiend. Serangan kritis. -808. Setelah menyerang Chaos Fiends puluhan kali, Izroth berhasil menemukan salah satu titik vital mereka. Karena tidak ada satupun titik vital yang berfungsi, Izroth memperkirakan bahwa selama ia menyerang dari berbagai sudut sebanyak mungkin, ia akhirnya akan menemukan kelemahan. Pada akhirnya, usahanya membuahkan hasil. Apa yang ingin kau lakukan? Bahkan kau tidak sanggup menghadapi 30 monster elit. Luna mengerutkan kening saat mendengar apa yang disarankan Izroth. Jika mereka melarikan diri dan meninggalkannya untuk menangani semuanya sendiri, maka meskipun dengan kemampuannya yang luar biasa, kecil kemungkinan dia akan selamat. Luna menentang mengorbankan seseorang hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri atau orang lain. Itu tidak cocok untuknya, jadi dia memprotes gagasan itu. Pada saat-saat seperti inilah Ziyi akan mengemukakan pendapatnya, namun, perhatiannya saat ini tertuju pada serangan terhadap Chaos Fiends. Ziyi tidak punya waktu untuk membaca gerak bibir. Izroth tersenyum riang, aku punya rencana. Namun, jika kalian semua ada di sekitar, maka itu hanya akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Begitu kalian mencapai masa yang besar, cobalah gunakan beberapa fragmen ordo. Aku yakin jika kalian melakukannya, maka indera kita akan kembali kepada kita. Izroth menjelaskan. Luna mengernyitkan alisnya saat dia memikirkannya dengan mendalam. Dia enggan meninggalkan Izroth, tetapi dia mengerti bahwa karena dialah yang kehilangan indera penciumannya, dia harus tetap bersama anggota kelompok lainnya. Saudara Izroth, kami tidak bisa membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Aku ini orang macam apa jika aku lari dari pertempuran? Guan Yu menyuarakan keberatannya. Salah satu hal terpenting dalam pertempuran adalah mengetahui kapan harus maju dan kapan harus mundur. Jika keadaan tidak berjalan sesuai rencana, aku akan melarikan diri menggunakan Flickering Steps milikku. Saat ini adalah rencana terbaik yang tersedia. Meskipun jika ada yang punya ide lebih baik, tentu saja kita bisa menggunakan yang itu. Kata Izroth. Luna dan Guan Yu tidak dapat menemukan ide yang lebih baik saat itu juga sehingga mereka hanya bisa dengan berat hati mengikuti rencana Izroth. Hati-hati. Luna melambaikan tangan untuk menarik perhatian Ziyi dan memberitahunya bahwa mereka akan terus maju. Dia gila. Itulah kata-kata pertama yang keluar dari mulut Ziyi, tetapi dia sendiri mengerti bahwa rencana Izroth memiliki peluang keberhasilan yang paling tinggi. Bahkan jika itu tidak mungkin, apa pilihan lain yang mereka miliki saat ini? Tepat 10 detik kemudian, Flickering Steps milik Izroth tidak lagi dalam masa cooldown dan ia langsung mengaktifkan skill tersebut. Siluetnya berkelap-kelip di antara kerumunan monster dan menebas mereka tanpa ampun dengan pedangnya. Karena anggota party lainnya menghentikan serangan mereka, cukup mudah bagi Izroth untuk mengendalikan aggro tersebut. Sekarang,
Luna menunjuk ke depan dan semua orang menjauh dari Izroth saat ia memimpin Chaos Fiends ke arah yang berbeda. Beberapa saat kemudian ketika mereka berhasil menciptakan jarak antara mereka dan Chaos Fiends, mereka menyadari bahwa tidak ada monster tambahan yang muncul untuk mengejar mereka. Kita harus bergegas. Jika ini tidak berhasil, kita harus bergegas kembali dan membantu Izroth sebelum terlambat. Kata Luna saat yang lain menganggukkan kepala tanda setuju dan mulai bergerak dengan kecepatan tinggi menuju massa besar itu. Sementara itu, Izroth diserang dari setiap sudut oleh 30 Chaos Fiends. Dengan flickering steps aktif, Izroth berfokus pada menghindari serangan yang datang dan melakukan serangan balik jika memungkinkan. Wuih, salah satu iblis kekacauan hampir menyentuh Izroth dengan cakarnya, namun meleset kurang dari 1 sentimeter. Suara dan getaran menjadi terlalu terkonsentrasi di satu area. Jika aku tidak dapat menemukan cara untuk memisahkan setiap suara, itu akan menjadi masalah setelah langkah berkedipku berakhir. Tiba-tiba Izroth menyadari, ada satu hal yang belum dicobanya yang mungkin dapat membantu mengatasi situasinya saat ini. Atau, setidaknya memberinya cukup waktu untuk memikirkan rencana alternatif. Izroth mengalihkan fokusnya untuk menyerang alih-alih bertahan. Serangannya tidak acak dan terkonsentrasi pada satu kelompok khusus yang terdiri dari 4 Chaos Fiend. Ratusan telapak tangan melesat ke arah Chaos Fiend dengan hanya satu telapak tangan asli yang tersembunyi di antara mereka. Serangan kritis. Minus 808. Serangan kritis. Minus 808. Titik. Telapak tangan Izroth mengenai keempat Chaos Fiend dengan ketepatan yang luar biasa. Namun, dia tidak berhenti di situ. Pedang petirnya langsung melepaskan aura yang menindas yang menyelimuti salah satu Chaos Fiend dan membuatnya menjerit seolah-olah takut pada pedang itu. Efek yang ditakuti dari pedang penghancur pertama Izroth, kehancuran telah berhasil diaktifkan terhadap Chaos Fiend. Serangan kritis. Minus 3230. Peringatan sistem, selamat, Anda telah berhasil mengalahkan Chaos Fiend. Peringatan sistem, Anda telah diberikan 10.571 EXP. Peringatan pertempuran, masa pendinginan untuk skill, First Baneful Sword, Destruction, telah diatur ulang. Pedang petir milik Izroth terus merenggut nyawa 3 Chaos Fiend lainnya karena waktu pendinginan ulang pada skill miliknya. Karena ia mengalahkan Chaos Fiend sendirian dan perbedaan level, sistem memberinya lebih banyak XP dari biasanya. Ia dengan cepat mengambil jarahan yang dijatuhkan oleh keempat Chaos Fiend. Getaran acak akhirnya membuat pelacakan terhadap berbagai Chaos Fiend menjadi terlalu sulit. Oleh karena itu, Izroth harus bertindak cepat sebelum ia kehilangan kendali atas situasi tersebut. Setelah ia mengambil barang jarahan itu, ia langsung dikepung dan tidak bisa melarikan diri. Namun, tepat sebelum Chaos Fiends hendak menyerbunya, kristal berwarna-warni yang aneh namun indah mulai tumbuh di berbagai bagian tubuhnya. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Izroth ditutupi dengan kristal berwarna-warni. Ia menggunakan skill dari Crystal Sea Head Ornament miliknya, Crystallization. Meskipun ia tidak dapat melakukan tindakan apapun saat berada di dalam kristal, ia akan kebal terhadap semua sumber kerusakan selama 20 detik. Ini akan memberiku waktu 20 detik untuk menemukan solusi. Sementara itu, mereka seharusnya sudah sampai di tempat tujuan sekarang. Luna, Ziyi, Hals, dan Guan Yu yang menggendong Valentine mencapai tujuan mereka. Hal pertama yang menonjol adalah perubahan suhu yang konstan. Pada suatu saat sangat panas dan pada saat berikutnya, menjadi sedingin es. Fluktuasi tersebut tampaknya terjadi dalam interval acak. Di atas tanah, mengambanglah sebuah bola hitam besar dengan energi gelap yang berputar-putar. Bola itu mengeluarkan rona ungu muda di permukaannya dan meskipun tampak padat, sebenarnya bola itu tidak berbentuk seperti bayangan. Luna memeriksa bola hitam itu dan terkejut saat mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah benda ajaib. Nama, sumber keputusasaan, benda ajaib. Pangkat, SS. Daya tahan, tak terhingga tidak bisa dihancurkan. Status, aktif. Penggunaan, tidak diketahui. Catatan khusus, sumber kekacauan terkonsentrasi yang menimbulkan keputusasaan dalam berbagai bentuk. Tidak banyak informasi yang tersedia selain apa yang tercantum pada bagian catatan khusus benda ajaib tersebut. Benda sihir peringkat SS. Guan Yu terkejut. Dia bahkan belum pernah melihat benda sihir peringkat A, apalagi yang peringkat SS. Namun,
Itu menjelaskan mengapa efeknya begitu kuat dan memiliki jangkauan yang mengerikan. Ziyi juga tercengang saat menyadari bahwa dia sedang menatap benda sihir peringkat SS. Sedangkan Luna dan Hals, mereka sudah melihat benda sihir peringkat S. Meskipun mereka sedikit terkejut, mereka tidak dalam kondisi terkejut yang sama seperti Guan Yu dan Ziyi. Luna mendekati bola hitam itu dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Sial, tangan Luna terlempar oleh salah satu aliran energi gelap yang berputar di sekitar bola hitam itu. Hati-hati, seru Ziyi. Ziyi berpikir bahwa Luna tidak seperti biasanya yang bersikap sembrono. Luna hanya mengangguk pelan. Ia lalu mengeluarkan beberapa order fragmen dari dalam inventarisnya. Menciptakan kekacauan, kata Luna dengan suara pelan saat ia membaca efek order fragmen sekali lagi. Meskipun ia tidak tahu apakah itu akan berhasil, ia setidaknya harus mencoba. Jika sumber keputusasaan merupakan sumber kekacauan yang terkonsentrasi, maka ada kemungkinan besar bahwa fragmen ketertiban akan memiliki efek pemurnian padanya. Luna mengulurkan tangannya sekali lagi ke arah bola hitam itu, hanya saja kali ini ia memegang fragmen ketertiban di tangannya. Energi gelap itu sekali lagi menyerang ke arahnya, namun, saat hendak bersentuhan dengan order fragmen, ia mundur dengan takut. Seolah-olah ia hidup dan takut menyentuh order fragmen. Ketika fragmen ordo bersentuhan langsung dengan sumber keputusasaan, seluruh alam dogma caotik mulai berguncang hebat seolah-olah gempa bumi telah tiba. Sumber keputusasaan berusaha melawan kekuatan fragmen ordo. Ketika Luna melihat hal itu berhasil, ia segera mengeluarkan fragmen kekacauan lain dari inventarisnya dan menekannya ke sumber keputusasaan. Ketika order fragmen kedua menyentuhnya, bola hitam itu menyusut ukurannya. Ukurannya malah berkurang 33%. Source of Despair kehilangan sepertiga dari total masanya karena terkena order fragmen. Luna memutuskan untuk memasukkan semua fragmen ordo yang tersisa ke dalam sumber keputusasaan. Gempa bumi dahsyat itu menghentikan laju alam caotik dogma dan semua menjadi sunyi senyap. Saat Luna memeriksa status sumber keputusasaan, dia menyadari bahwa kondisinya telah berubah dari aktif menjadi tidak aktif. Berhasilkah? Teriak Ziyi. Namun, saat Ziyi menyadari bahwa dia berteriak, dia langsung merendahkan suaranya. Ini, aku bisa mendengar lagi. Ziyi telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk mendengar setelah sumber keputusasaan memasuki kondisi tidak aktif. Kau berhasil, teriak Hals. Namun, suaranya yang keras itu memang disengaja. Hals tertawa gembira saat ia mampu berbicara lagi. Luna dan Guan Yu juga telah mendapatkan kembali indera yang telah hilang. Mereka telah berhasil mendapatkan kembali indera mereka yang hilang. Yang berarti bahwa Izroth seharusnya sudah mendapatkan kembali penglihatannya sekarang. Namun, ada satu hal yang tidak mereka pahami. Valentine, yang masih digendong Guan Yu, belum bergerak sedikit pun. Hei, aku tidak akan terus menggendongmu sekarang setelah akal sehat kita kembali. Kata Guan Yu sambil mengguncang Valentine. Namun, tidak ada tanggapan. Apa yang terjadi? Luna mengernyitkan alisnya. Semua orang seharusnya terbebas dari efek negatif sumber keputusasaan. Namun, Valentine masih berada di bawah pengaruhnya. 108 dunia baru lahir dari telur kekacauan. Izroth telah menyusul kelompoknya dan tiba di Source of Despair yang kini tidak aktif. Ini adalah pertama kalinya dia melihat benda ajaib sebesar ini di RML. Ketika sumber keputusasaan memasuki kondisi tidak aktifnya, Chaos Fiends telah menghilang begitu saja. Wajar saja jika disimpulkan bahwa sumber keputusasaan berada di balik kemunculan Chaos Fiends. Mungkin saja sumber keputusasaan menciptakan Chaos Fiends sebagai mekanisme pertahanan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, ada satu hal yang salah dengan cara berpikir itu. Para iblis kekacauan menjatuhkan fragmen ketertiban saat mereka dikalahkan. Mengapa benda ajaib menghasilkan cara untuk melindungi dirinya sendiri sementara juga membuat dirinya semakin rentan pada saat yang sama? Meskipun saat ini, ada masalah yang lebih besar yang perlu diselesaikan. Valentine belum mendapatkan kembali akal sehatnya ketika semua orang sudah pulih, menurut Luna. Hal ini menyebabkan Izroth meninjau kembali spekulasinya tentang pintu ke-6 dan maknanya. Jika hal itu dapat diketahui, maka ada kemungkinan besar mereka akan mampu menemukan apa yang sebenarnya terjadi pada Valentine yang berbeda dari mereka. Celepuk. Izroth merasakan sesuatu yang basah menyentuh hidungnya. Tak lama kemudian,
suara hujan yang turun dari langit terdengar dan terasa. Kemudian beberapa saat kemudian, hujan mulai turun dengan deras. Awalnya, hanya gerimis, tetapi dengan cepat berubah menjadi hujan lebat. Hujan, tidak seperti sebelumnya ketika hujan terus-menerus berganti-ganti suasana. Kali ini hujan tetap turun bahkan setelah 20 detik penuh. Hujan tampaknya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Mengapa tiba-tiba turun hujan? Tanya Hals. Hujan begitu deras sehingga membuat pandangan ke kejauhan menjadi sulit. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan sumber keputusasaan yang sedang dalam keadaan tidak aktif? Ziyi berspekulasi. Itu mungkin saja, tetapi yang aneh adalah hujan tidak menjadi bagian dari perubahan siklus awal. Selain itu, ini tampaknya merupakan perubahan permanen, setidaknya untuk saat ini. Luna menjawab. Ding, ding, terdengar suara yang hampir merdu yang bergema di seluruh Izroth dan kelompoknya. Suara itu menyerupai suara lonceng yang harmonis ketika dipukul dengan alat kecil secara serempak. Betapa indahnya melodi, gumam Luna dalam hati. Semua orang memikirkan hal yang sama seperti Luna saat itu. Melodinya sendiri hampir memesona untuk didengarkan. Saat suara bel bergema, sebuah jalan setapak mulai terbentuk di tengah hujan lebat. Hanya dalam beberapa detik, sebuah jalan setapak terbentuk sepenuhnya tanpa tersentuh setetes pun hujan. Tidak jelas kemana jalan setapak itu mengarah, namun, jelas bahwa ini adalah jalan yang harus mereka lalui jika mereka menginginkan jawaban. Kita akan ikuti jalannya. Untuk saat ini, Guan Yu akan terus membawa Valentine sampai kita menemukan cara untuk memperbaiki apapun yang mungkin telah terjadi padanya. Izroth memberi instruksi. Apa yang akan kita lakukan jika sumber keputusasaan memasuki kondisi aktifnya lagi? Tanya Ziyi. Karena saat ini dalam kondisi tidak aktif, ada kemungkinan besar kondisi itu hanya akan bertahan sementara. Izroth memeriksa sumber keputusasaan sekali lagi sebelum memutuskan. Karena tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti, itu hanyalah risiko yang harus kita ambil. Semoga saja, itu adalah jembatan yang tidak perlu kita lewati dalam waktu dekat. Namun untuk saat ini, kita tidak akan memperoleh hal lain yang berguna dari lokasi ini. Tak seorang pun merasa khawatir lagi, Izroth, Luna, Hals, Ziyi, dan Guan Yu yang menggendong Valentine mulai menyusuri jalan setapak yang terlihat di tengah hujan lebat. Izroth dan kelompoknya telah berjalan di jalan setapak selama sekitar 15 menit dan tidak ada ujung yang terlihat. Seolah-olah tidak peduli seberapa jauh mereka berjalan, ujungnya tidak mau terlihat. Namun, saat kelompok itu mulai sedikit gelisah, pusaran air muncul di hadapan mereka. Mirip dengan pusaran yang mereka temui setelah pertama kali bertemu dengan Zendai Proximus dan yang lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah pusaran ini sangat stabil dan tampak sangat murni. Mungkinkah seseorang telah mencapai akhir dan pusaran ini adalah tempat kita untuk kembali? Hals terkejut dengan kemunculan pusaran yang tiba-tiba itu. Itu sangat tidak mungkin. Kami diberitahu bahwa kami akan secara otomatis diteleportasi keluar dari tempat ini begitu seseorang mencapai ujung. Sejauh ini, sepertinya kami tidak dipaksa untuk melangkah ke pusaran itu. Ada kemungkinan bahwa pusaran ini mengarah ke suatu tempat yang sama sekali berbeda. Ziyi berkata. Ada juga kemungkinan benda itu bisa membawa kita keluar dari alam dogma chaotic dan kita tidak akan punya cara untuk kembali, kata Luna. Semua orang yakin bahwa akan sangat disayangkan jika hal itu terjadi karena mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hadiah di alam dogma yang kacau. Namun, pada akhirnya, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Izroth adalah orang pertama yang masuk ke pusaran itu. Ia segera diikuti oleh Hals dan kemudian anggota kelompok lainnya. Setelah semua orang melangkah melewati pusaran itu menghilang dan hujan pun berhenti tiba-tiba. Alam dogma yang kacau terasa seolah-olah terpisah menjadi banyak dunia yang semuanya terbentuk dari kekacauan. Rasanya seperti terus-menerus menyingkirkan lapisan demi lapisan hanya untuk menemukan bahwa tidak ada pusat atau inti, hanya kekacauan yang terkubur di bawah kekacauan lainnya. Ketika Izroth dan kelompoknya muncul kembali di sisi lain pusaran, mereka berada di dalam kuil yang sangat mirip dengan kuil yang telah hancur, kuil reruntuhan tak dikenal dengan 6 pintu kayu. Kuil itu jauh lebih indah dan tidak ada tanda-tanda puing atau debu. Ada satu perbedaan besar antara kuil ini dan kuil reruntuhan tak dikenal. Alih-alih 6 pintu kayu, kuil ini memiliki 6 prasasti batu,
yang masing-masing memiliki tulisan berbeda yang diukir di dalamnya. Tidak ada pintu atau portal yang mengarah ke tempat lain dan hanya ada ruangan ini yang ada seolah-olah merupakan dunia tersendiri. Namun, yang benar-benar menarik perhatian Izrod dan kelompoknya adalah telur hitam murni yang terletak dengan nyaman di atas podium. Telur itu sendiri tampak seolah-olah terbuat dari marmer berkualitas tinggi yang tidak bercacat. Tidak ada cacat yang terlihat. Ketika Izrod memeriksa telur itu, ia hanya dapat menemukan satu informasi tentangnya, yaitu namanya. Nama, telur kekacauan tidak diketahui. Tidak ada hal lain yang dapat memastikan telur itu. Mereka bahkan tidak tahu apakah itu benda ajaib atau bukan. Ada sesuatu tentang tempat ini yang terasa hampir, seperti dunia lain, kata Luna tanpa berpikir. Meskipun yang lain diam-diam melihat sekeliling, mereka semua setuju dengan Luna. Bahkan Guan Yu dan Hals yang biasanya banyak bicara pun terdiam. Izrod berjalan ke arah 6 loh batu dan mengamatinya. Penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, ucapan, dan jiwa. Jiwa. Mungkinkah pintu ke-6 melambangkan jiwa seseorang? Itu tentu menjelaskan mengapa Valentine tidak dapat melakukan tindakan apapun. Tanpa jiwa, tubuh seseorang hanyalah cangkang kosong tanpa tujuan. Izrod mengulurkan telapak tangannya dan mengusapkan ujung jarinya ke lempengan batu yang melambangkan jiwa. Saat dia melakukannya, lempengan batu itu melepaskan gelombang energi yang kuat. Pada saat berikutnya, sebuah bola biru muda melesat keluar dari lempengan batu dan mengenai dahi Valentine. Bola itu mengejutkan semua orang, terutama Guan Yu yang tampaknya dituju bola itu. Namun, ia terkejut melihat bola itu mengabaikannya dan malah mengarah ke Valentine. Tubuh Valentine mulai bersinar dan memancarkan rona biru muda. Beberapa detik kemudian, tubuh Valentine berhenti bersinar dan matanya mulai terbuka perlahan. Tak lama kemudian, Valentine berkedip beberapa kali sebelum menyadari bahwa ia kini berada di tempat yang sama sekali berbeda. Dia sudah bangun. Ziyi adalah orang pertama yang membuat pengumuman. Valentine turun dari punggung Guan Yu dan mengamati kuil tempat mereka berada. Sungguh aliran sihir yang menarik. Itulah kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya. Namun, bukan itu saja yang keluar dari mulutnya, air liur terlihat menetes dari sudut mulutnya saat senyum lebar muncul di wajah Valentine. Kau apakah sihir satu-satunya hal yang ada di kepalamu? Ziyi merasa bodoh karena benar-benar mengkhawatirkan Valentine. Bagaimanapun, mereka sudah saling kenal cukup lama dan meskipun dia terus-menerus menegur kepribadian dan perilakunya, dia menganggap Valentine sebagai salah satu dari sedikit teman sejatinya. Wajah Valentine tampak seolah-olah dia tidak tahu apa kesalahannya. Hals dan Guan Yu tidak dapat menahan tawa melihat ekspresi wajah Valentine setelah dimarahi oleh Ziyi. Selamat datang kembali, Valentine. Luna tersenyum tipis. Kembali, tapi aku bersama kalian sepanjang waktu. Valentine memasang ekspresi bingung di wajahnya. Apakah kau mencoba menipu kami? Kau jelas-jelas barang bawaan tambahan yang harus kami bawa kemana-mana sejak kami masuk melalui pintu kayu itu. Ziyi mencibir. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Valentine mengernyitkan alisnya seolah-olah dia sedang berpikir keras. Tapi itu tidak mungkin. Para iblis kekacauan, perubahan lingkungan, bola itu, aku ada di sana untuk semua itu, bertarung bersama semua orang. Ucap Valentine dengan nada serius. Tidak mungkin. Mungkin kamu sadar akan apa yang terjadi di sekitarmu, tetapi kamu tidak bisa bergerak sedikitpun. Ziyi menjelaskan. Apa yang dikatakan Ziyi itu benar. Selama ini Guan Yu lah yang menggendongmu bersama kami. Kau tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk membantu kami bertarung. Itu fakta, kata Luna. Valentine tampak terkejut. Tapi, itu sangat nyata. Aku ada di sana dan... Ekspresi terkejut itu segera digantikan oleh kebingungan dan ketidakpastian. Itu mungkin hanya ilusi yang diciptakan oleh sumber keputusasaan. Namun, kau telah kembali sekarang dan kami dapat menjamin bahwa kau tidak berada dalam ilusi apapun kali ini. Kata Izrod sambil mendekati telur kekacauan. Valentine masih memiliki banyak pertanyaan, namun, ia menyingkirkannya untuk sementara waktu dan memutuskan untuk fokus pada keadaan saat ini. Ia menenangkan diri dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa ia mengerti. Izrod mengulurkan tangan untuk mencoba menyentuh telur kekacauan, namun, jarak antara telur dan tangannya tampak jutaan mil terpisah. Tidak peduli seberapa dekat tangannya, selalu ada jarak antara tangannya dan telur.
Seolah-olah dia meraih sesuatu yang tampak dekat tetapi sebenarnya jauh. Katakan padaku, apakah kau bisa melihat sesuatu yang aneh pada telur ini dengan mata sihirmu? Tanya Izrod. Aku akan melihatnya. Valentine bergerak mendekati podium tempat telur kekacauan itu duduk dan mengamatinya dengan saksama. Di matanya, orang bisa melihat banyak simbol sihir melayang-layang. Setelah memeriksa telur kekacauan selama sekitar 10 detik dan tidak melihat adanya perubahan atau hal yang tidak biasa, Valentine mendesah tak berdaya dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dari apa yang bisa kulihat, tidak ada yang tidak. Tepat saat Valentine hendak melaporkan bahwa tidak ada yang tidak biasa, tiba-tiba terjadi lonjakan dan perubahan dalam informasi yang diterima mata sihirnya. Ini, mata Valentine membelalak karena takjub. Seolah-olah dia sedang menatap kehampaan dan kemudian tiba-tiba, sebuah dunia terbentuk. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik sebelum hancur dan terulang kembali. Telur ini berisi dunia baru yang menunggu untuk dilahirkan. Kata Valentine saat ia benar-benar tenggelam dalam informasi yang diterimanya. Dunia baru yang lahir dari kekacauan. Izrod menyipitkan matanya saat ia menatap telur kekacauan. Ia mulai menyusun semuanya dan semuanya mulai masuk akal. Namun pada saat yang sama, hal itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Untuk setiap satu pertanyaan yang terjawab, saya menemukan 10 pertanyaan lainnya muncul. 109 esensi jiwa. Bagaimana kamu sampai pada kesimpulan itu? Tanya Izrod. Aku tidak tahu. Kurasa aku bisa merasakannya. Seperti melihat kepingan puzzle yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tempatnya seolah-olah itu adalah kejadian alamiah. Valentine mengalami kesulitan saat mencoba menggambarkan sensasi itu. Saat Izrod dan Valentine membahas telur kekacauan, Hal sibuk mencari jalan keluar di sekitar ruangan. Namun, ke sudut ruangan manapun ia melihat, ia tidak dapat menemukan jalan keluar. Saat Hals kembali ke kelompoknya, ia menceritakan temuannya. Namun, ada sebagian dari mereka yang sama sekali tidak terkejut dengan hasil tersebut. Dari cara Chaotic Dog Marilem berfungsi selama ini, mereka paham bahwa ada alasan mengapa mereka dibawa ke lokasi spesifik ini. Setelah mengamati telur kekacauan beberapa saat, Izrod mengalihkan perhatiannya kembali ke 6 lempengan batu. Ketika ia menyentuh lempengan batu yang melambangkan jiwa, sesuatu terjadi. Ia penasaran apa yang akan terjadi jika ia menyentuh lempengan batu yang melambangkan indera lainnya. Izrod dengan lembut menekan telapak tangannya ke atas lempengan batu yang memiliki ukiran penglihatan di dalamnya. Ia memilih yang ini karena itulah indera yang telah diambil darinya sebelumnya. Begitu telapak tangan Izrod menyentuh lempengan batu itu, ia langsung merasakan kekuatan dahsyat menyapu seluruh tubuhnya. Mirip seperti mencoba berdiri tegak saat ombak laut menghantam tubuhmu tanpa ampun. Namun, Izrod mampu menahan kekuatan dahsyat ini. Peringatan sistem, Anda telah berhasil melewati pemeriksaan kekuatan kehendak. Peringatan sistem, Anda telah berhasil melewati pemeriksaan kekuatan kehendak. Peringatan sistem, level Anda saat ini terlalu rendah untuk memiliki esensi jiwa yang lebih kuat. Semakin lama Izrod menempelkan tangannya di lempengan batu, semakin banyak pemeriksaan kemauan yang harus ia lalui hingga ia mencapai pemeriksaan ke-12 dan pemeriksaan itu berhenti. Kekuatan dahsyat itu segera tergantikan oleh perasaan yang menyenangkan dan menyegarkan. Setelah itu, Izrod menerima peringatan mengejutkan dari sistem. Peringatan sistem, selamat, Anda telah membuka sifat tersembunyi, Soul Essence. Inti jiwa, Izrod tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang apapun yang disebut esensi jiwa yang terkait dengan RML. Dia membuka antarmuka karakternya dan memeriksa apa sifat esensi jiwa baru ini. Nama sifat, esensi jiwa. Tingkat sifat, 12.0. Esensi, 120. Generasi esensi, +1 per menit. Efek trait, pengguna telah membuka Soul Essence misterius yang meningkatkan kekuatan karakter mereka secara keseluruhan. Semakin kuat Soul Essence seseorang, semakin kuat karakter tersebut. Saat pengguna mencapai level 20 Soul Essence, pengguna akan membuka efek tambahan. Flow of Essence, semua statistik meningkat sebesar 6%. Soul Empowerment, meningkatkan efektivitas skill dan serangan Anda dengan menerapkan Soul Essence. Setiap 1 poin Essence meningkatkan efektivitas skill sebesar 5%. Soul Weakness, jika Essence pengguna terkuras terlalu cepat atau turun di bawah titik tertentu, pengguna memasuki kondisi lemah, yang mengurangi semua statistik sebesar 75% selama 5 jam.
Soul Sense pengguna mampu merasakan hal-hal yang biasanya tersembunyi dari mereka dengan menggunakan kekuatan Soul Essence. Catatan khusus, jiwa tidak memiliki batas. Sifat tanpa batas. Izroth sedikit kecewa karena levelnya terlalu rendah untuk meningkatkan esensi jiwanya lebih jauh. Kalau tidak, siapa yang tahu seberapa jauh itu akan terjadi. Hal lain yang menarik adalah fakta bahwa level tersebut sebenarnya memiliki desimal yang menyertainya. Ini tidak seperti bentuk level lain yang pernah dilihat Izroth sebelumnya dalam RML. Meskipun, mungkin karena itu adalah sebuah sifat. Kemampuan Breaker of Limits saya tidak menembus parameter yang ditetapkan untuk sifat ini. Mungkinkah ini karena sifatnya yang tidak memiliki batas? Meskipun skill tersebut menyebutkan, tidak ada batasan, dalam area catatan khusus, Izroth merasa skeptis. Ia memahami bahwa skill tersebut secara alami dibatasi oleh level pengguna. Jadi, setiap kali ia mencapai level maksimal, kekuatan Soul Essence-nya akan dibatasi oleh faktor tersebut. Aku penasaran apakah level akan naik dengan sendirinya saat aku naik level. Atau adakah sesuatu yang unik yang harus kulakukan untuk menaikkan level Soul Essence-ku? Izroth masih memiliki beberapa pertanyaan yang perlu dijawab, tetapi untuk saat ini, ia penasaran dengan hal lain. Apakah mungkin bagi semua orang yang hadir untuk memperoleh esensi jiwa ini? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Semuanya, kemarilah dan sentuhlah loh batu yang telah diambil indramu, kata Izroth. Semua orang menatap Izroth yang berdiri tak bergerak dengan telapak tangannya menempel pada lempengan batu sepanjang waktu. Dia benar-benar diam dan tampak fokus. Oleh karena itu, mereka tetap diam agar dia bisa berkonsentrasi. Suasana menjadi damai dan tenteram. Namun, saat dia berbicara dan tiba-tiba menyuruh mereka menyentuh lempengan batu, semua orang tersadar. Apakah ada yang istimewa dari prasasti batu itu? Tanya Hals sambil berjalan ke arah prasasti batu yang bertuliskan kata-kata itu. Semua orang juga penasaran mengapa Izroth mengajukan permintaan yang aneh. Namun, mereka tetap melakukannya karena mereka tahu Izroth tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti mereka dengan sengaja. Ditambah lagi, dia sendiri telah melakukannya, jadi, tidak akan ada bahaya yang mengancamnya. Ziyi mendekati batu prasasti pendengaran. Bagi Luna, itu adalah bau, Guan Yu adalah sentuhan, dan Valentine adalah yang terakhir, jiwa. Segera setelah tangan semua orang menyentuh batu prasasti itu, kekuatan yang sama turun ke atas mereka. Orang pertama yang melepaskan tangannya adalah Valentine. Setelah itu adalah Hals, diikuti oleh Ziyi dan kemudian Guan Yu. Anehnya, orang terakhir yang melepaskan tangannya dari lempengan batu adalah Luna. Oh, Izroth sedikit terkejut dengan hasilnya. Ia mengira Guan Yu akan berada di posisi terakhir, sedangkan Luna berada di posisi kedua. Namun, tampaknya ia meremehkan tekad Luna. Hal pertama yang dilakukan semua orang setelah melepaskan tangan mereka dari lempengan batu adalah menatap Izroth seolah-olah dia orang aneh. Dia dengan santai meletakkan tangannya di lempengan batu itu seolah-olah tidak ada apa-apanya. Tekanan untuk menyentuh lempengan batu itu sama sekali tidak ringan. Masing-masing dari mereka didorong hingga batas kemampuan mereka dan mencoba bertahan selama mungkin. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mampu bertahan bahkan setengah dari waktu yang dihabiskan Izroth. Mereka hanya bisa mendesah tak berdaya melihat betapa lebarnya jarak antara mereka dan Izroth. Namun, pengalaman ini tidak membuat mereka patah semangat. Malah, pengalaman ini membuat mereka ingin bekerja lebih keras lagi agar tidak tertinggal oleh Izroth. Kau sebuah peringatan akan lebih baik. Ziyi cemberut. Ziyi merasa bahwa jika dia siap, maka peluangnya untuk melangkah lebih jauh akan lebih tinggi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut sedikit karena dia terkejut oleh kekuatan penghancur itu. Izroth hanya tersenyum santai sebagai tanggapan. Ziyi ingin melanjutkan, tetapi dia tidak dapat mengatakan apapun lagi. Akhirnya aku mengerti pepatah tentang beratnya dunia yang runtuh. Guan Yu meregangkan tubuhnya karena ia merasa sangat kaku. Hals tampak murung saat itu. Ia baru saja berhasil mengalahkan Valentine dan menjadi orang kedua yang berhasil melepaskan tangannya. Ia berpikir bahwa dengan latihannya, ia akan mampu melakukan lebih baik dari itu. Namun, ia tidak dapat disalahkan. Hanya saja 3 orang setelahnya menjalani kehidupan yang sangat unik yang tidak ia sadari. Valentine, di sisi lain, benar-benar puas dengan hasilnya. Lagi pula,
bukan berarti dia tidak bisa membuat kemajuan di masa depan. Dia merasa bahwa jika dia belajar dan berlatih cukup keras, pada akhirnya dia akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Luna tersenyum tipis. Bohong jika dia mengatakan tidak senang dengan hasilnya. Sifat ini luar biasa. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang sifat-sifat itu di dalam RML. Hanya dari sini saja, bahkan jika kita tidak mencapai akhir dan orang lain yang mencapainya, perjalanan ke alam dogma chaotic ini akan sepadan. Kata Guan Yu dengan penuh semangat. Hal ini memberi Izroth dan kelompoknya satu alasan lagi untuk tidak jatuh ke tempat ini. Setelah menemukan sifat yang kuat tersebut, kelompok tersebut bahkan lebih termotivasi untuk bertahan hidup. Saya berhasil mencapai level 4.4, bagaimana dengan kalian semua? Guan Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang kemudian menyatakan level mereka, bahkan Hals yang awalnya enggan mengatakannya. Ternyata Valentine mencapai level 2, Hals level 3.2, Zi level 3.5, dan Luna level 5.1. Meskipun, semua orang tidak puas dengan itu saja. Mereka semua mengarahkan pandangan mereka ke Izroth. Izroth menggelengkan kepalanya dalam hati. Level 12. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Level 12. Kekuatan kemauan macam apa yang dimilikinya? Luna dan Hals, di sisi lain, sebenarnya mengira itu akan menjadi sesuatu yang lebih mendekati level 100 atau angka konyol lainnya. Lagi pula, mereka tidak akan terkejut selama Izroth yang berhasil melakukannya. Namun, Izroth menghilangkan bagian tentang sistem yang membatasi level Soul Essence-nya karena level karakternya terlalu rendah. Setelah ke-6 prasasti batu digunakan, beberapa saat kemudian seluruh kuil mulai berguncang hebat. Tiba-tiba, semua orang tertarik ke arah telur kekacauan dan tersedot ke dalamnya. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah tiba kembali di luar kuil. Lokasi mereka saat ini berada di permukaan kuil tepat sebelum mereka menuruni anak tangga dan menuju pintu batu. Namun, anak tangga yang mengarah ke bawah sudah tidak ada lagi. Kita kembali keluar. Ziyi mengamati sekelilingnya. Segalanya terjadi terlalu cepat dan mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Untungnya, itu hanya menempatkan mereka di luar kuil kembali ke tempat mereka memulai. Apa yang terjadi dengan tangga itu? Hals melihat sekeliling dan tidak menemukan tangga atau pintu tersembunyi apapun. Siapa tahu, mungkin itu semua hanya ilusi besar dan tidak pernah benar-benar ada sejak awal. Ziyi menjawab, meskipun itu dimaksudkan sebagai lelucon, itu adalah kemungkinan di alam dogma yang kacau. Izroth menatap tempat di mana pintu itu dulu berada. Ia baru saja keluar dari tempat itu dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sekarang setelah ia mampu memperoleh sifat esensi jiwa yang misterius, ia menjadi semakin penasaran. Izroth lalu mengalihkan perhatiannya ke pesta. Kita akan terus mencari cara untuk mencapai akhir. 2 jam telah berlalu dan tim lain mungkin telah menempuh jarak yang jauh. Kita harus mempercepat langkah kita, kata Izroth. Hanya karena mereka telah menerima hadiah yang luar biasa, bukan berarti mereka siap untuk menyerah pada hadiah utama. Mereka bersemangat dan siap untuk melanjutkan penjelajahan mereka di alam dogma yang kacau. Izroth dan kelompoknya melangkah tergesa-gesa menuju sebuah menara tinggi yang berada di kejauhan. Menara itu menjulang ke langit dan orang tidak dapat melihat di mana ia berawal dan di mana ia berakhir. Itulah satu-satunya penanda yang terlihat ketika mereka terbebas dari ilusi. Mereka memutuskan bahwa itu akan menjadi tujuan mereka berikutnya. Namun, tanpa sepengetahuan Izroth dan kelompoknya, perubahan tertentu tengah terjadi di alam dogma yang kacau. Meskipun saat ini tidak disadari, seiring berjalannya waktu, Izroth dan kelompoknya akan mendapatkan perhatian penuh. Sementara itu di suatu tempat dekat gerbang depan Amaharpe. Apakah semuanya sudah beres? Volt bertanya kepada salah satu sosok bayangan di belakangnya. Ya, namun, ada beberapa pergerakan tak terduga dari Cross Haven dan Blue Oasis. Kita mungkin harus mengubah rencana awal kita. Sosok bayangan itu menjawab. Volt tampak tidak senang, tetapi masih ada banyak waktu untuk mencoba menyelamatkan bagian dari rencana itu. Aku akan menghubungi Slayer of Sage Falls dan memberitahu dia bahwa mungkin ada sedikit perubahan rencana. Aku ragu dia akan menerimanya dengan baik dengan sikapnya yang tidak sabaran. Volt mendesah. Untuk saat ini, aku akan berbicara dengan Minerva tentang bagaimana melanjutkan dari sini.
Kita sudah sampai sejauh ini dan menghabiskan banyak sumber daya untuk saat ini. Kita tidak akan gagal. Vault memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dimengerti, sosok bayangan itu segera menghilang dari tempatnya berdiri. Salah satu dari 10 guild teratas. Sindikat pemburu kepalaku akan segera mendapatkan kehormatan itu. Senyum lebar tersungging di wajah Vault. 110 anomali. Gelombang ketiga dari peristiwa pelindung Amaharpe berlalu tanpa ada kejadian besar. Jika ada satu perbedaan yang kentara, itu adalah sektor Blue Oasis memiliki banyak pemain yang meninggalkan area mereka. Itu terjadi saat gelombang ketiga berlangsung sehingga pergerakan mereka sebagian besar tidak diketahui. Namun, perubahan ini dirasakan oleh Niflheim, salah satu dari 7 kapten Blue Oasis. Setelah diberitahu tentang penarikan pasukan, Niflheim berspekulasi bahwa ada kemungkinan besar mereka menarik diri karena rencana mereka terbongkar. Aneh, Wang Qiang mengernyitkan alisnya saat menerima laporan pergerakan yang terjadi di sektor Blue Oasis. Pikiran pertamanya mirip dengan Niflheim, namun, ia merasa ada alasan lain mengapa demikian. Ada apa, Wang Qiang? Kau tampak gelisah. Pemain yang berbicara itu berdiri di samping Wang Qiang. Dia adalah seorang pria dengan tombak panjang yang indah di punggungnya. Dia mengenakan baju besi berlapis penuh yang berwarna perak dengan tanda-tanda putih di beberapa tempat. Dia memiliki rambut hitam pendek yang disisir ke belakang, mata hijau muda, dan penampilannya cukup tampan. Dia sedikit lebih pendek dari Wang Qiang, tetapi dia sama sekali tidak lebih lemah. Dia adalah salah satu dari 5 jenderal besar Crosshaven, Zhang Jie. Zhang Jie, katakan sesuatu padaku. Jika kau menemukan bahwa rencanamu telah diketahui oleh targetmu sebelum kau bertindak, apa langkahmu selanjutnya? Wang Qiang menatap ke kejauhan ke arah tertentu yang terletak di depan tembok Amaharpe. Itu pertanyaan yang terlalu luas. Ada terlalu banyak variabel yang tidak diketahui, jawab Zhang Jie. Jangan terlalu memikirkan variabelnya. Lihat saja dari sudut pandang umum, tegas Wang Qiang. Sudut pandang yang umum. Itu mudah saja. Jika rencanaku ketahuan, aku akan membatalkannya. Meskipun jika memungkinkan, aku akan mencoba menyelamatkan situasi. Zhang Jie menjawab. Tepat sekali. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan jika ada orang yang kekuatannya setara dengan targetmu membantumu? Wang Qiang terus menanyai Zhang Jie. Nah, sekarang, itu mengubah segalanya. Bahkan jika rencanaku ketahuan, aku akan tetap menjalankannya. Namun, aku akan menyesuaikan waktu pelaksanaan rencana itu, kata Zhang Jie. Wang Qiang mengangguk. Kalau begitu, katakan padaku, mengapa seseorang akan mundur di saat-saat terakhir jika mereka memiliki kartu truf seperti itu yang tersembunyi di balik lengan bajunya? Zhang Jie mengernyitkan dahinya mendengar pertanyaan itu. Ia mengira jika seseorang bersikap terlalu berhati-hati, itu akan menyebabkan mereka mundur. Namun, ada hal seperti bersikap terlalu berhati-hati yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan emas. Namun, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Salah arah, kata Zhang Jie tanpa menyadarinya. Wang Qiang menyeringai, benar. Namun, menurutku tidak sesederhana itu. Siapapun yang berada di balik ini tahu banyak tentang strategi. Strategi mereka mengingatkanku pada ikan di perairan yang terganggu. Zhang Jie tiba-tiba menyadari sesuatu yang lain, berpura-pura menyerang di timur, dan menyerang di barat. Zhang Jie terkejut. Jika apa yang dispekulasikan Wang Qiang benar, maka siapapun yang berada di balik semua ini adalah seorang ahli strategi yang sangat terampil. Jika musuh seperti itu benar-benar ada, maka kejadian ini tidak akan sesederhana itu. Aku harus memberi tahu pemimpin tentang hal ini. Jika semuanya berjalan sesuai rencana orang itu, maka Crosshaven mungkin akan terseret ke dalam konfrontasi ini. Bahkan, kemungkinan besar tidak ada satupun guild teratas yang dapat duduk diam. Meskipun pertanyaannya tetap, siapa anomali itu? Wang Qiang berkata dengan nada suara serius. Zhang Jie terdiam saat mendengar perkataan Wang Qiang. Sebagian dirinya berharap Wang Qiang salah dan itu hanya tebakan acak. Namun, dia tahu bahwa kemungkinan Wang Qiang salah sangat kecil. Bagaimana perkembanganmu sejauh ini, Minerva? Vault bertanya pada sosok yang bersembunyi di balik bayangan. Sulit untuk mengetahui ciri-ciri spesifik mereka, namun, orang dapat mengatakan bahwa sosok itu tidak diragukan lagi adalah seorang wanita.
Hanya masalah kecil. Aku sudah menyiapkan rencana darurat jika sesuatu seperti ini terjadi. Jangan khawatir, ini akan berhasil. Jawab orang yang bernama Minerva. Seluruh rencana ini adalah idemu, jadi sebaiknya rencana ini dijalankan dengan benar. Kuharap kau ingat perjanjian kita. Vault berbicara dengan nada sedingin es. Minerva awalnya diam, namun, ia segera menjawab dengan sederhana, mengerti. Jika seseorang dapat melihat matanya saat itu, mereka akan melihat kilatan penyesalan yang muncul di dalamnya. Namun, di balik penyesalan itu, muncul sesuatu yang jauh lebih kuat. Itu adalah ekspresi tekad yang sangat kuat. Kembali ke alam dogma yang kacau, Izrod dan kelompoknya saat ini sedang dalam perjalanan menuju bangunan misterius di kejauhan. Untungnya, mereka tidak menemukan ilusi tambahan apapun sejak mereka meninggalkan kuil yang hancur itu. Saat ini, kelompok itu tengah mendiskusikan sifat baru yang mereka terima dari Loh Batu, Soul Essence. Bagian kelemahan jiwa dari sifat itu agak samar. Tidak disebutkan jumlah spesifiknya saat terkuras terlalu cepat atau turun di bawah titik tertentu. Saya akan menganggapnya sebagai informasi yang perlu diketahui. Ziyi berkata dengan sedikit frustrasi. Ada kemungkinan nilainya berbeda untuk setiap orang yang memperoleh sifat tersebut. Itu menjelaskan mengapa tidak ada angka pasti yang tercantum untuk kedua bagian tersebut. Mungkin itu sesuatu yang harus kita temukan sendiri dan melalui pengalaman kita sendiri. Luna memberikan pendapatnya sendiri. Agak menyebalkan mengingat konsekuensi dari penggunaan Soul Essence secara berlebihan. Pengurangan 75% untuk semua statistik selama 5 jam cukup parah. Kita tidak hanya kehilangan banyak waktu yang berharga, tetapi jika kita berada di tengah pertempuran, itu bisa sangat menghancurkan. Ziyi menyatakan. Itulah mengapa penting untuk tidak bergerak terlalu cepat dalam hal penyesuaian penggunaan sifat baru ini. Agar aman, kita harus berusaha untuk tidak menggunakan lebih dari 10% dari total esensi jiwa kita pada satu waktu. Selain itu, kita harus menghindari penurunan di bawah batas 50% secara keseluruhan. Kata Izrod. Sayang sekali kelemahan jiwa merupakan bagian dari sifat tersebut. Kalau tidak, bukankah akan seperti jurus pamungkas seorang pahlawan super jika Anda dapat mengerahkan seluruh kekuatan Anda dalam satu serangan untuk serangan pamungkas? Guan Yu berbicara dengan penuh semangat. Oh, aku juga baru saja memikirkan hal yang sama, saudaraku. Anak mana yang tidak ingin memiliki jurus pamungkas superhero saat tumbuh dewasa? Ahahaha, kata Hals. Ziyi menggelengkan kepalanya menanggapi pernyataan Guan Yu dan Hall tentang pahlawan super. Dia kemudian kembali fokus pada pembicaraan yang sedang berlangsung. Meskipun kecil kemungkinan ambang batasnya akan mencapai 50%, lebih baik aman daripada menyesal. Terlebih lagi karena saat ini kita berada dalam posisi yang tidak memungkinkan banyak kesalahan terjadi. Ziyi akhirnya setuju dengan penilaian Izrod. Luna juga mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Tak perlu dikatakan lagi, yang lain tentu saja akan menyetujui rekomendasi itu juga. Valentine menghentikan langkahnya saat ia menyadari sesuatu yang aneh terjadi di atmosfer sekitarnya. Awalnya sulit untuk mengatakannya, namun, setelah ia mengamati lebih jauh, ia menemukan sesuatu yang cukup aneh. Ketika Ziyi menyadari Valentine telah berhenti berjalan bersama mereka, dia berhenti dan bertanya, ada apa? Semua orang juga menghentikan langkah mereka setelah Valentine dan Ziyi melakukannya. Valentine ingin menjelaskan, tetapi sulit untuk menjelaskannya. Baginya, itu sama sekali tidak masuk akal. Itu adalah sesuatu yang sangat asing baginya. Namun, jika Mariposa ada di sini, dia akan menyadari apa yang sedang terjadi pada pandangan pertama. Kapan kau jadi pemalu seperti ini? Kau mau bicara atau tidak? Ziyi mengerutkan kening. Biasanya, Valentine bertindak dengan cara yang sama sekali berbeda. Namun, sejak mereka memasuki alam dogma yang kacau, ia disibukkan dengan banyaknya sihir tak dikenal di sekitarnya. Hal itu membuatnya menjadi sedikit kurang belak-belakan dan lebih fokus. Mungkin bukan apa-apa, tetapi ada bintik-bintik yang tampak seperti debu hitam menyebar di seluruh atmosfer. Itu tampaknya tidak berasal dari sumber manapun dan ada kemungkinan besar itu hanya kejadian normal di alam dogma chaotic ini, namun, aku kesulitan memisahkan rangkaian sihir di sekitar kita. Kata Valentine. Debu hitam. Aku bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan gangguan aneh yang kurasakan.
Ketika mereka pertama kali memulai perjalanan menuju bangunan di kejauhan, Izrod merasakan sensasi aneh yang mirip dengan jenis keterampilan gangguan persepsi. Seolah-olah di bagian-bagian tertentu di sekelilingnya ada lubang-lubang kecil kehampaan meskipun ada sesuatu di tempatnya. Apakah bintik-bintik ini berbahaya? Tanya Izrod. Valentine mengamati bintik-bintik itu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Aku tidak tahu. Namun, untuk saat ini, tampaknya bintik itu tidak memiliki efek langsung pada cara kita beraktivitas. Oleh karena itu, bintik itu dapat dianggap tidak berbahaya. Setidaknya, untuk saat ini. Dia menjawab dengan jujur. Kalau begitu, kita lanjutkan perjalanan kita. Kalau mereka memang mengancam, kita tinggal menyeberangi jembatan saat sampai di sana. Kata Izrod sambil mulai bergerak lagi. Semua orang ikut bergerak bersamanya. Setelah berjalan sekitar 5 menit, Izrod dan kelompoknya menemukan makhluk yang seluruhnya terbuat dari sejenis logam paduan. Makhluk itu tidak memiliki mata, mulut, dan telinga. Tingginya lebih dari 3 meter, agak besar, dan memiliki 4 lengan. Beruntung sekali. Hals terkejut sekaligus gembira dengan keberuntungan mereka. Mereka baru saja memperoleh sifat yang luar biasa dan kini mereka dihadiahi pertemuan yang beruntung ini. Bertemu monster jenis ini di sini sungguh tidak terduga. Nama, entitas Silverlin, bos langka. Tingkat, 25. HP, 180.100%. Jumlah HP yang mengerikan. Tapi itu malah membuat segalanya lebih menarik. Guan Yu berkata dengan terkejut, namun juga bersemangat. Dia mengerti bahwa makhluk-makhluk di dalam Chaotic Dogma Realm secara alami lebih kuat daripada yang di luar, namun, para bos bahkan lebih kuat daripada NPC elit di tempat ini. Tapi, apakah itu sepadan? Tanya Ziyi, yang mengejutkan semua orang kecuali Izrod dan Luna yang tampak tengah merenungkan kata-kata yang sama persis itu. Apakah itu sepadan? Itu bos yang langka, mungkin sedikit berisiko melawannya, tetapi sejak kapan kita takut pada pertarungan yang bagus? Kata Hals dengan percaya diri. Guan Yu setuju dengan pernyataan Hals. Mengapa mereka harus memberikan bos langka secara gratis? Ziyi menghela napas panjang lalu menjelaskan, jika kita membuang-buang waktu melawan bos ini sementara kita sudah kehilangan banyak waktu karena terjebak dalam ilusi itu, maka kita bisa kehilangan tujuan kita yang sebenarnya. Tempat ini dipenuhi dengan banyak harta, tetapi semua harta di dunia ini akan menjadi tidak berguna jika kita tidak pernah mendapat kesempatan untuk menggunakannya. Ziyi melanjutkan, dengan kata lain, harta karun ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, harta karun ini membuat kita menjadi lebih kuat. Namun, di sisi lain, harta karun ini juga berfungsi sebagai cara untuk mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama kita, yaitu mencapai akhir tempat ini. Lagi pula, jika setiap tim sibuk mencari barang rampasan dan melupakan tujuan, maka tidak ada dari kita yang akan berhasil membawa pulang apapun yang telah kita peroleh. Hals dan Guan Yu terkejut mendengar kata-kata Ziyi. Mereka tidak pernah berpikir seperti itu. Memang, jika mereka begitu terobsesi untuk mendapatkan barang rampasan, maka ada kemungkinan besar mereka hanya akan bisa menikmatinya sampai alam dogma chaotic ditutup. Jika itu terjadi, maka hanya penyesalan yang menanti mereka. Semua orang memandang Izrod seolah menunggu keputusannya. Bertarung atau tidak bertarung? Izrod menyipitkan matanya saat menatap entitas Silverlin. Dia telah membuat keputusannya dalam sekejap. Selanjutnya bab 111 entitas Silverlin.